Nah, karena nggak bisa nutup kemungkinan juga sih, bisa jadi kan Ramadan tahun ini nih, ya kan, ya amit-amit ya, nauzubillah ya kan, siapa tahu jadi Ramadan yang terakhir buat kita. Amit-amit bang, mudah-mudahan ketemu lagi bang. Hah? Ya kan kita kagak tahu, ya kan. Iya. Siapa tahu ya maaf ya, lu duluan gua belakangan atau sebaliknya gua belakangan lu duluan. Lah sama aja gua. Ya kan sebaliknya. gua juga yang duluan itu mah. Oh, yang bener apa bang? Ya itu makanya lu jangan sia-siain dah di bulan puasa ini, ya kan. Lu banyak apa beramal-amal kebaikan, makanya tadi kan gua bilang ngejar-ngejar kebaikan ya. Ngejar kebaikan, lu berlomba-lomba lah gitu kan. Emang benar kata ustadz-ustadz yang lain juga, berlomba-lomba lah dalam mengejar kebaikan, apalagi di bulan puasa gitu. Iya. Main duluan ya bang, duluan. berebutan pahala ya. Nah itu dia, insya Allah sih gue juga akan berlomba-lomba memakan ya kayaknya. Ya mudah-mudahan aja ya kita dapat inspirasi nih bareng-bareng gitu kan. Gue di sini nggak menggurui karena gue cuman ngasih informasi yang dari guru gua kasih gitu, yang gua dulu kan sekolah di Mesir gitu kan, adalah bekal di sedikit ya kan gitu. Gue mau kasih tahu buat orang-orang yang merugi dalam berpuasa di bulan Ramadan. Yang orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Iya, bisa merugi nih lu puasa nih, ya kan? Bisa jadi lu percuma puasa lu. Oh enggak sah gitu? Iya, percuma lu. Ya sah puasa, cuman lu nggak dapet pahala. Oh ada yang kayak gitu? Ada beberapa, ada banyak sebenarnya, ada 4 atau 5, ntar gue jelasin deh. Tuh, lu mau tahu nggak? Iya bang, apa aja bang, takutnya gue lagi salah apa kayak gimana nih yang gue jalanin gitu. Masalah mulu. Iya, masalahnya nyamperin gue bang. Pokoknya temanya orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama itu orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus, tuh yang tadi gue bilang. Jadi puasa cuma lapar doang sama haus doang? Iya, nggak dapat lu pahalanya. Gitu. Kok bisa kan emang puasa nahan lapar sama haus ya? Orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahala puasanya telah hilang, ya kan? Ini disebabkan karena dia sering melakukan ya seperti tiap hari berdusta, ya kan? Bergunjing, lu sering bergunjing kan lu? Belum puasa gibah, ya kan? Iya, udah jauh-jauh bang. Nah itu jauh-jauh udah jadi gibah, gitu. Serta melihat aurat lawan jenis. Dengan nafsu. Ini ketutup bang. Oh kalau ngeliatnya nggak nafsu nggak? Iya, lu ngeliat orang gila nih, ya kan, telanjang di pinggir jalan ya kan. Lu nafsu, ya kan? Lo batal gua. Bukan aku, ya puasa, cuman lu nggak dapet pahala. Padahal itu orang gila ya. Iya, ya kan lu pakai nafsu ngelihatnya, ya kan? Ya lu gila juga, lu ngeliat orang gila pakai nafsu. Itu salah satunya gitu kan. Kalau ngelihat makanan juga nih, walaupun digambar, kalau kita ngeliatnya nafsu nggak dapat pahala juga. Percuma lu nahan lapar, nahan haus gitu. Sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan haus. Itu diterangin dari hadis riwayat itu atau Broni, begitu, sama aja berarti, ya kan? Lu nahan lapar sama haus doang, berarti pahala lu nggak ada gitu. Berarti semua pikiran harus benar-benar fokus ya, gitu jernih, ya pokoknya lu jaga mata dah sama jaga hawa nafsu. Jaga mata, jaga hati, jaga pikiran. Jagain aja pos roda dong. Itu yang pertama tadi. Emang ada berapa sih bang? Yang kedua nih, entar gue sebutin aja, yang penting lu ingetin nanti nih. Yang pertama apa? Iya, gue lagi belajar bang, jangan banyak-banyak bang. Tuh. Yang kedua, ya kan, orang yang tidak mengikut tarawih sampai selesai. Nah, ya kan, lu ikut tarawih ya kan? Orang lagi sujud gue mau. Itu dia. Tapi dulu bang waktu kecil itu lagi imam assalamualaikum. Lama nunggu kemana ini? Dia doang diri tarawih.
Gue dulu bang, tapi waktu masih kecil bang suka kayak gitu. Nah itu jangan kayak gitu. Nih diingetin lagi buat teman-teman Vespa Story. Itu nggak boleh ya kayak gitu ya. Sering kan kita ngelihat ini kan ada orang yang udah kelar belum kelar nih ya kan, belum kelar terawihnya dia udah keluar dari masjid. Biasanya ya kan witirnya yang ditinggalin tuh. Iya, witir belum ini ya kan? Belum nyampe. Dia udah pulang. Iya. Ya kan alasannya adit lu. Iya kan kekenyangan, iya kan. Lu percuma ya kan? Percuma dari pertama nih lu ngikutin tarawih. Terus berapa rakaat lagi mau witir nih. Lu nggak ngikutin witir. Gitu salat sama witir. Aja berarti sama aja bohong. Ya nanggung banget udah witir lu ngapain pulang. Alasannya ya kan udah di WA mulu sama cowok. Iya, janjian di lapangan doang. Mau sahur on the road. Gitu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW bersabda, ya kan? Orang yang sholat tarawihnya mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholatnya semalam suntuk. Seharian full. Iya, semalam suntuk. Itu ditulis. Itu kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda kayak gitu. Makanya kalau sholat tarawih ini sampai selesai. Kasihan imamnya. Kadang gue rakaat pertama ikut diri, pas witir baru gue diri lagi. Sebelum witir duduk. Lo pertama doang, ya kan? Sholat ya kan. Udah duduk. Ngemil. Cuma witir. Udah witir baru gue berdiri lagi. Enggak boleh juga. Enggak boleh kayak gitu juga. Itu dengan makanya itu kan dengan sabda Rasulullah SAW tersebut tentunya kan akan sangat merugi nih buat orang-orang yang kayak lu kayak gitu tadi. Iya, bener, gua meninggalkan gitu, terawih sebelum witir sampai selesai udah gitu setengah doang lu tinggalin. Itu sama bohong ya. Itu yang kedua nih ya kan, jangan lu kayak gitu dah. Iya bang, udah tahu gue sekarang bang, nggak mau gitu lah. Kasih tahu tuh yang belum tahu. Iya, yang belum tahu jangan kayak gitu juga, berarti sama aja. Puasa lu nggak ada pahalanya. Witir ditinggalin. Takut sendalnya hilang di depan. Janjian sama cowok ditungguin di pinggir lapangan. Aduh, itu yang kedua ya kan. Yang ketiga nih Ji. Yang ketiga itu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, lu Alhamdulillah lu baca nggak Al-Quran? Baca sih bang sekarang mah. Tadarus, ya kan? Paling kagak mah sehari sekebet. Seain 2 ain 3 ain. Ya itu dia, ya kan? Membaca Al-Quran, ya kan sebagai kitab umat Islam. Pedomannya itu Al-Quran. Bukan itu mah amalan yang dijanji ini, ya kan sama Allah pahalanya banyak. Oh kalau baca Quran? Ya ilah lu. Ya baca Quran namanya juga kan itu mah emang udah pedomannya orang Islam Al-Quran, ya kan? Apalagi lu baca di bulan Ramadan. Dilipat gandain lagi semuanya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW juga ngomong kayak gini. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf aja Al-Quran dari Al-Quran nih satu huruf nih, ya kan? Maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Itu satu. Lu kan Al-Quran lu tahu tebel gini ya kan? Kita baca satu aja. Satu, misalkan alif ya kan? Satu huruf alif ya kan? Itu dilipatin 10 kali. 10 kali. Bagaimana kalau baca sampai satu tebel gini Al-Quran ya kan? Berapa huruf? Berapa huruf? Miliaran huruf ya kan? Dikali aja tuh pahala lu kali. 33 juz. Wah, iyalah. Lu mau ngitung? Enggak. Belum tajwid-tajwidnya mau banyak banget. Al-Fatihah aja udah berapa huruf? Iya. Itu kalihin aja tuh. Itu bukannya, makanya kebanyakan enggak dihitung satu ucapan doang. Ini satu huruf loh. Alif dihitung, ba dihitung. Itu janji Nabi Muhammad ya bang. Iya, itu janjinya bukan janji, emang bersabda gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda kayak gitu. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut kita bisa melihat nih, ya kan, betapa besarnya pahala yang kita dapat bila membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan disia-siain berarti di bulan Ramadan ini asli. Semuanya harus dilakuin nih termasuk baca Al-Quran emang. Itu dia, makanya jangan sia-siain. Jangan baca WhatsApp orang aja getol.
nyantol. Baca WhatsApp doi nggak dibalas aja, kemana nggak dibalas-balas. Sekarang udah gampang lu baca Al-Quran. Bisa online, bisa di handphone, smartphone, di iPhone lu, di apa lu, ya kan. Udah banyak gitu Al-Quran just ini, gitu nggak perlu nenteng Al-Quran, itu bisa. Ya kan gimana? Terus apalagi yang kalian beratkan gitu ya, semuanya udah dipermudah gitu. Sampai Al-Quran aja ada di smartphone. Ada sekarang semuanya udah canggih teknologi. Kalau yang nggak bisa baca huruf Arab ya ada Latinnya ya bang ada ya? Ada Latinnya gitu. Ada bahasa Indonesianya gitu. Gampang lah sekarang mah gitu. Makanya jangan ditinggalin itu. Iya, insya Allah. Gitu. Pokoknya ngaji terus Ci. Itu kan udah kasih tahu nih ya kan. Itu berharga banget. Bulan Ramadan ini itu sebenarnya nih ya kan, tadarus itu emang jadi bagian rutin nih di setiap bulan puasa. Lu setiap hari tadarus, lu harusnya punya target. Lu di bulan puasa ini harus hatam berapa juz? Paling gagal lu satu Al-Quran itu habis minggu. Wah, lu pada ngoceh. Jontor. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya seenggaknya kan bisa mengamalkan Al-Quran ya kan. Iya. Serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target juga kan hatam Al-Quran gitu. Ya di bulan Ramadan berlomba-lomba, apalagi yang menuju malam apa tuh Bang? Ya pokoknya nih abis selesai taraweh nih ya kan, lu tadarus. Ya kan abis sholat, setiap sholat 5 waktu lu tadarus begitu. Kekejar ya Bang ya? Kekejar gitu, yang penting lu tahu nih, nyampe sini gitu. Habis imsak gitu, habis subuhan, habis imsak begitu. Pokoknya daripada bengong-bengong tidur ya Bang, dia baca Al-Quran ya. Mau apa ngeliat di Instagram ya, makanan enak. Apalagi main TikTokan. Net gitu. Mendingan baca Quran ya. Itu dia. Nah, itu kan udah yang ketiga sih, ya kan. Sekarang yang keempat nih. Berarti yang terakhir nih. Ini yang terakhir. Gitu. Apa tuh Bang? Orang-orang yang merugi di bulan puasa nih. Ini yang terakhir gue kasih tahu. Orang yang tidak menjaga sholatnya. Yang nggak dilaksanain gitu, yang nggak dijalanin. Iya juga itu. Pokoknya percuma lu puasa tapi nggak sholat. Gitu kan. Itu jangan lu tinggalin. Nggak puasa aja nggak sholat ya percuma hidup lu gitu. Mau ngapain gitu, nggak ada tujuannya ya. Iya begitu, jangan ntar gitu jauh di jalan. Males-malesan. Asal sorean, maghrib kelewatan. Malam Isa ketiduran. Gitu aja tiap hari tuh. Sholat itu soalnya apa? Tiangnya agama. Iya, kalau kagak ada tiang, nggak ada pondasinya. Lu tiang genteng itu sama aja. Jadi sholat adalah amalan yang terpenting bagi seluruh umat Indonesia, umat Islam. Ya, umat Islam yang seluruh dunia gitu. Tentunya kan untuk amalan itu nggak di bulan Ramadan doang untuk sholat nih. Iya, sebenarnya harus dikerjain terus setiap emang udah wajib yang 5 waktu itu. Cuman berhubung di bulan puasa, percuma puasa lu kalau nggak sholat juga gitu. Jadi kayak sayur asem kagak pakai garam ya Bang. Nah, itu dia. Udah pernah ngerasain? Belum. Ya hambar Bang, agak enak pasti. Ya begitu juga puasa berarti ya harus sholat ya. Iya. Kalau nggak sholat ya. Ya puasa kalau kita nggak ngelakuin amalan-amalan wajibnya percuma. Iya. Sama aja kayak tadi. Cuma nahan lapar sama haus doang. Gitu. Yang lainnya nggak dipakai percuma, berarti nggak dapat pahala apa-apa kan? Nah gitu kan. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi juga mengatakan ya kan, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba dari hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak sesungguhnya kerugian menimpanya tuh. Itu hadis. Sholat juga harus sungguh-sungguh khusyuk ya gitu, harus khusyuk. Allahu Akbar. HP gua gitu. Iya. Gimana? Dah lapar gitu, dah es kelapa gitu ya. Udah pikiran ngaco. Gitu. Tetap harus khusyuk. Pokoknya intinya jangan sampai merusak lah sholatnya, gitu kan. Apalagi ninggalin sholat wajib, sama aja dengan puasa gitu, menahan haus dan lapar. Kita kerjakan tapi sia-sia, nggak dapat apa-apa gitu loh. Makanya sholat itu kan amalan terpenting ya, yang harus dilaksanain tiap hari tuh.
pertama apa tadi? Percuma kalau cuman puasa menahan haus dan lapar. Yang kedua apa sih? Yo. Orang yang tidak mengikuti taraweh sampai selesai, yang cuman sebelum witir kabur. Iya, pokoknya rokat baru selesai pertama doang dia udah kabur. Iya, udah kabur. Pokoknya orang yang tidak melaksanakan taraweh sampai selesai. Yang kedua. Yang ketiga orang yang nggak baca Al-Quran, yang jarang baca Al-Quran, jarang bahkan enggak ya bang ya, harus baca Al-Quran berarti. Yang terakhir orang yang tidak menjaga sholat. Tuh gue udah dapet tuh 4 poinnya tuh. Iya teman-teman Vespa Story nih 4 hal yang tadi disampaikan sama Bang Akil itu kalau nggak dijalanin selama bulan suci Ramadan, puasa kita sia-sia, nggak ada apa-apanya gitu, jadi nggak dapet pahala. Puasa lu tetap puasa tapi lu nggak dapet pahala. Kalau kan di belajar dari lu kan setiap yang lu sampein harus gua cerna bang, kan biar gua tahu. Cerna hari ini doang, besok kagak percuma. Ya gua jalanin bang, gua jalanin tuh pokoknya terus lakuin 4 hal itu selama bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita diterima dengan baik dan pahala-pahala kita dilipat gandakan. Oke. Intinya gue juga bukannya sekali lagi gue bilang gue nggak menggurui ya. Gue cuman ngasih informasi yang gue dapet sedikit gitu kan. Ya kalau ada salah-salah kata mohon maaf gitu kan. Kalau ada yang belok-belok tolong diluruskan gitu. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment and subscribe Vespa Story. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.